عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، به نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Al-Mukarram wal-Muhtaram yang saya hormati, para asatidz, para orang tua, para tokoh masyarakat yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, mohon maaf, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada para asatidz, juga hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, wabil khusus sahibul bait, saudara Riki yang mengundang kita pada malam hari ini dalam acara akikah anaknya yang bernama Muhammad Fatih Syaqib. Yang mana tadi sudah sama-sama kita lihat ya, anaknya juga sama-sama sudah kita potong rambutnya. Ya, mudah-mudahan kita doakan agar anak tersebut khususnya dan umumnya anak-anak kita semua, Allah jadikan anak yang saleh, salihah, bertakwa kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya, diberkahkan hidupnya, dipanjangkan umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, anak ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kalian adalah yang bertanggung jawab, yang memelihara. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap yang memelihara atau yang bertanggung jawab ya, akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pengen anak kita agar bisa menjadi qurrat ain, cahaya mata ya, agar menjadi buah hati kita, baik dia masih kecil sampai dewasa, bahkan sampai di hari kiamat seorang anak bisa memberikan syafaat bagi kedua orang tua. Maka dari itu kita betul-betul didik anak kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala biar jadi anak yang saleh. Ini salah satu saran dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pengen punya anak yang saleh ya, salah satunya adalah diakikahkan bagi yang mampu. Ya, bagi yang mampu mengakikahkan anaknya. Kalau laki potong 2 kambing, perempuan potong 1 kambing. Karena setiap anak yang tidak diakikahkan itu tergadai. Artinya nanti di hari kiamat enggak bisa memberikan syafaat bagi kedua orang tua. Jadi kalau kita mampu, akikahin anak kita. Atau mampunya kapan? Ya, kapanpun masih bisa. Al-ghulamu murtahanun bi'aqiqatihi. Ya, setiap anak tergadai dengan akikahnya. Jadi potong kambing 2 kalau laki, kalau perempuan 1. Habis itu setelah dipotongin kambing, dibotakin nih anak. Cukur semua rambutnya, timbang berapa beratnya, ukur sama emas bagi yang mampu, bagiin fakir miskin.
Kalau yang tidak mampu, sederhana, ukur sama perak. Berapa duit perak, seukuran rambut yang ditimbang itu sedekahkan sama fakir miskin. Kemudian dinamain nih anak, namanya juga yang bagus, ya, yang baik, nama-nama yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ini anak yang dinamakan Muhammad Fatih Syaqib, ya. Muhammad sudah pasti itu nama yang paling bagus, karena itulah nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Fatih artinya pembuka, ya. Artinya pembuka. Muhammad Fatih. Ini Thaqib apa Syaqib? Pakai tha apa pakai shin? Pakai shin. Pakai tha apa shin? Shin. Syaqib berarti. Syaqib. Ya. Yang penting itu diawali dengan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah rumah yang di situ ada nama Muhammadnya, itu rumah akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi setiap muslim yang punya anak, dia dianjurkan, disarankan dinamain salah satunya dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dalam hadis, ya, man indahu thalatha aulad, ya, wa lam yusammi bi ismi faqad jafani, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang punya 3 anak, salah satunya tidak dinamai namaku, dia berarti enggak demen sama aku, katanya. Masya Allah, ya. Astagfirullah. Orang yang enggak demen sama Nabi Muhammad, ya, orang yang enggak namain anaknya nama Nabi, berarti ini orang dicap enggak demen sama Nabi. Orang kalau enggak demen sama Nabi, mau masuk syurganya dari mana kira-kira? Sedangkan yang pegang kunci syurga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namain yang bagus. Kita juga kalau punya anak namain yang bagus. Ya, kalau kita enggak tahu yang bagus, tanya sama ulama, tanya sama ustaz, tanya sama guru. Jangan lihat Google, jangan searching, ya, jangan. Tanya sama guru, tanya sama ulama. Guru, saya punya anak laki, siapa namanya kira-kira, ya, atau saya punya anak perempuan, siapa namanya kira-kira. Jangan sembarangan namain juga, ya, atau nama-nama artis, atau nama yang kira-kira ribet, ya. Ada kadang-kadang orang sekarang demen nama-nama panjang, nama-nama panjang banget, ya. Wiraswati apa, ada nggak ngerti saya, kadang-kadang Wiraswati Febrianti apa, nggak ngerti saya. Kadang-kadang suka panjang nama, masa panjang-panjang, ya. Yang penting ada namanya, ya. Nama-nama yang dianjurkan oleh, atau nama-nama yang baik, nama-nama anbiya, atau kalau perempuan nama-nama istri Nabi, ya, nama ibunya Nabi, nama anak-anaknya Nabi, itu ikutin. Nggak usah pakai ribet-ribet nama, ya. Nama-nama artis, namanya siapa namanya, Jessica, Shirley, ribet gitu, ya. Ntar malaikat nyebutnya ribet, akhirnya nggak dipanggil dari kiamat, ya. Namain Fatimah, Aminah, ya, Maimunah, itu kan enak nama, kan, nama-nama bagus semua itu. Zainab, ya, Ummu Hani, atau nama Maryam. Jarang orang sekarang namain begitu, ya, jarang. Maryam, saya ya, nama anak kadang-kadang begitu, ya. Masa Maryam doang, Maryam doang, iya udah Maryam. Orang kau punya, kadang-kadang saya kalau ada yang minta nama sama saya, Beb, namain anak saya. Benar nih pengen minta nama sama saya, iya. Jangan tambah-tambahin, ya, iya. Kadang-kadang saya suka kasih Zainab doang, Beb. Yaudah, panjangannya apa? Zainab. Banyak apa ya? Nah, itu namain yang bagus. Dari Muhammad Fatih Syaqib, bagus, ya. Nah, kemudian diajarin adabnya, akhlaknya. Kalau kita pengen punya anak yang soleh,
ajarin adabnya, ajarin akhlaknya dari masih kecil. Kita biasakan tuh ya, perdengarkan sholawat, perdengarkan bacaan-bacaan Al-Quran ya. Kalau lagi nyusuin ibunya baca sholawat, baca Al-Quran ya. Kalau bisa nyusuin jangan pernah keluar kamar, nyusuin di kamar ya. Kalau bisa tutup aurat ketika nyusuin pun jangan diumbar aurat. Didik anak kita, apalagi anak perempuan, didik dia supaya dia selalu nutup aurat dari masih kecilnya. Kadang-kadang ada perempuan netain bocah depan rumah. Astagfirullah. Netain bocah depan rumah itu, auratnya diumbar. Udah gitu yang heran lakinya diem aja lagi, nggak ada cemburu pisan. Itu dayuth, orang yang seperti itu dayuth. Biarin bininya di luar rumah buka aurat, itu dayuth. Laki yang seperti itu dayuth. Tahu dayuth? Dayuth tuh nggak ada cemburunya. Orang yang dayuth kata Nabi nanti di hari kiamat, jangan lagi dia masuk surga, bau surga dia nggak cium. Bau surga dia nggak cium. Punya anak perempuan, punya bini, jangan dibiarkan keluar rumah buka aurat ya. Kalau nyusuin di kamar ya, bacain sholawat sambil ngayun bocah. Ini biasanya buat ayunan tuh, tambang begitu tuh ya, sambil bacaan sholawat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi biasakan mereka dengar zikir dari masih kecil, tuh diajari. Ntar kalau udah tamyiz, kalau udah tamyiz, udah umur 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun, bawa ke majelis ta'lim, majelis ilmu, madrasah atau pengajian, pengajian Al-Quran. Bawa anak kita ke sana. Titip kalau kita nggak bisa ngajarin anak kita, titip sama ustaz, titip sama guru. Bawa anak kita, guru, tolong ajarkan anak saya baca Quran, tolong ajarkan anak saya adab, tolong ajarkan anak saya agama. Baik. Berapa duit guru uang mukanya? Biasanya kalau begitu uang mukanya dikit biasanya kalau begitu. Enggak gede biasanya. Paling 200.000, 300.000. Kecil, uang muka 300.000. Kalau perlu kita lebihin 1 juta buat guru. Tuh. Udah nih 1 juta guru buat hadiahnya, lebihnya buat hadiah buat guru. Bayarannya berapa duit? 30.000 sebulan. Nih 6 bulan saya bayar. Begitu kudunya. Kagak, kadang-kadang utang sampai 5 bulan bayaran pengajian utang. Ya. Gimana mau berkah tuh anak ilmunya ya. Didik biar diajarkan Al-Quran, biar taqwa dulu dia ya. Biar taqwa dulu, biar keyakinannya kuat, akidahnya kuat, agamanya kuat ya. Kalau udah kuat betul taqwa, nah, di SD ntar mau di sekolah negeri boleh, yang penting akidahnya udah kuat. Dia mau jurusannya jurusan dunia boleh ya. Mau jadi dokter boleh, dokter yang taqwa, nggak ngebohongin orang mulu ya. Mau jadi pejabat, pejabat yang taqwa, nggak korupsi. Kalau dia taqwa, dia takut sama Allah, dia nggak bakal korupsi ya. Dia mau jadi abri, benar abri yang soleh, polisi, polisi yang soleh. Mau jadi apapun ya dalam urusan dunia, dia bakal ikut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang penting, soleh dulu ya. Jangan langsung biar jadi dokter lu tong ya, biar jadi ini, nggak ada dasar agamanya. Biar jadi pejabat nggak ada dasar agamanya. Jadi apa namanya, anggota DPR nggak ada dasar agamanya. Akhirnya ujung-ujungannya apa yang haram dia kerjakan tuh. Nah ini para hadirin jamaah sekalian, karena anak yang soleh kata Nabi lebih afdal dari dunia dan seisi-isinya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat khususnya buat saya dan umumnya buat kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.